Halo Sobat Sehat. Balik Well, lagi. Ya, welcome. Balik lagi bareng kita di Podcast Sehat. Healthy is easy with Genzi. Balik lagi sama aku Jule dan juga teman Aku Jack. Di sini kita bakal ngapain? Kita ngedatengin narasumber yang udah keren banget nih teman-teman. Boleh kenalin Kak Jack? Oke, kita kedatangan narasumber yang luar biasa banget teman-teman. Di sini ada Kak Nafisa Aulia. Yeay. Oke, halo teman-teman, aku Nafisa Aulia Rahma, tapi biasa dipanggil Aul. Aku mahasiswi dari Poltekkes Kemkes Bandung. Kebetulan latar belakang aku sering ikut beberapa ajang duta nasional, terus sempat internasional juga, dan yang terakhir brand ambassador BA itu di IPB University. Wow, memang luar biasa. Mantap. Emang perjalanan mahasiswanya itu keren banget. Mungkin gak mahasiswa doang kali ya, dari sekolahnya juga udah keren banget. Pastinya ini. Jadi narasumber kali ini gak mau main nih. Ngomong nih, Kak Aul biasa dipanggil kakak, teteh, atau mau dipanggil sayang? Aduh. Pelan-pelan Kak Jack. Kayaknya teteh aja ya, kalau Oke, sayang teteh. kayaknya udah ada deh. Waduh ya, mohon Salah maaf ya. sasaran, Kak Jack, Mohon maaf sorry. ya kalau yang nonton di rumah ini yang menjaga hatinya. Oke. Mungkin aku juga pengen tanya ya. Benar gak sih aku dengar-dengar dari teman aku, kakaknya ini lanjut S1 di Yonsei Korea. Oke, alhamdulillah sehabis dari D3 Gizi ini tahun depan aku lulus, terus insya Allah tahun depannya lagi aku lanjut di Yonsei. Memang. Jadi ini narasumbernya emang gak main-main sih. Emang gak main-main, kita cari sampai ke ujung dunia. Oke, benar. Oke, Kak Aul ya. Iya. Jadi Teh Aul nih. Kita kan ada di podcast sehat ya, Kak Iya. Jula ya. Oke, jadi sekarang tuh banyak banget apa ya? Info-info gitu ya tentang remaja-remaja ini, kan bahas tentang Gen Z ya kita. Gak asing sama yang namanya remaja jompo, itu sering banget kita dengar, benar ya? Iya lagi saya Ya, kayak- ini contohnya. Ya gampang Saya capek, stres, terus moodnya tuh suka berantakan gitu. Nah, kalau tanggapan dari Kak Aul nih, dari ahli gizi itu apa sih pengaruhnya gitu? Oke, kalau misalnya tentang hal itu, jujur aja aku juga termasuk remaja yang jompo ya. Oke. Apalagi kadang kan mahasiswa kesehatan banyak banget tugasnya, Iya, bener, praktikum, pas-pas. terus teori juga banyak banget. Kadang kita tuh di pola makan yang pertama, karena ini kan terkait kesehatan nih. Jadi di pola makan yang pertama, kadang kita nunggu mood dulu baru. Nah, itu Relate lagi ya. salah satunya kalau bisa kita habis sarapan pagi, misal sarapan pagi, siangnya tuh kadang kita gak makan, terus malamnya tuh gak makan. Nah, di malamnya itu kita bakal ngerasain yang namanya craving, kelaparan di waktu malam. Itu adalah kebiasaan buruk yang jadi habit kehidupan seterusnya gitu. Oke, jadi kebanyakan malam ya, jadi itu menimbulkan gejala craving namanya. Iya. Wah, ini ilmu baru sih buat aku, baru tahu juga ada yang namanya craving. Berarti itu rasa lapar waktu malam gitu ya, Iya. karena siangnya nggak makan, mungkinnya sibuk fokus ke apa kegiatannya. Iya. Cuman aku juga kayak apa tadi namanya? Craving ya. Craving. Iya, craving. Aku tuh menemuin beberapa temen yang emang nggak makan terus malamnya lapar banget kayak gitu, terus dia langsung masak mie 2. Oh. Nah, itu gimana nih tanggapannya? Aduh, kalau itu biasanya berarti kebiasaan buruk banget ya. Karena yang pertama tadi kita nunggu mood dulu baru makan. Terus karena itu kan mager ya, mager. benar. Misalkan sekarang udah ada banyak teknologi, ada Shopee Food, ada GrabFood, GoFood. Padahal kita gampang banget kalau misalnya kita mau makan. Nah, Iya, tantangan yang pertama menurut aku kalau misalnya buat anak-anak di rumah, pasti udah ada yang menyediakan makanan, tapi kadang kita mager ke bawah atau misalnya mager keluar dari kamar. Itu pasti kan, apalagi buat anak kos tuh banyak banget tantangannya. Yang pertama uang pas-pasan. Iya, betul. Nah itu, terus yang kedua males masak, gak ada dapur di kos. Itu yang menjadi alasan utama bagi remaja Gen Z Gen Z. remaja Gen Z untuk tidak menerapkan hidup sehat gitu. Oh, jadi berpengaruh banget ya. Iya. Kayak emang relate sih, relate gak? Iya. Sebagai anak Soalnya kos. sekarang banyak banget yang sakit lambung gara-gara Nah gitu. iya, itu asal mabuk kan, kopi pagi tapi gak pernah makan. Bener banget itu relate sih. Padahal ngopi nomor 1 Iya, ya. Sekarang ngopi kayak nomor gitu, one, Sa. makannya kesekian. Amunisinya dari kopi nih Kopi kebanyakan. dulu atau enggak maca lagi. Aduh. Itu berarti pola makan yang salah ya, berarti termasuknya. Oke. Nah, kalau yang Teh Aul lihat gitu ya di remaja sekarang, terutama Gen Z itu, apa sih yang sangat berpengaruh gitu, yang menyebabkan pola hidup atau pola makan mereka tuh salah gitu? Oke, kalau misalnya kita di pola atur waktu dulu mungkin ya, yang bisa nyebabin semua itu berantakan ke seterusnya. Jadi misalnya kita bangun tuh kadang kan kalau hari Minggu, misalnya kita ambil weekend yang
kita jarang keluar, terus malas makan, malas apapun itu. Jadi misalnya kita udah konsul nih ke ahli gizi atau misal ke dokter bahwa pola makan itu 3 makan utama atau 2 selingan. Gimana sih caranya? Nah, misalnya pagi-pagi kita makan atau misalnya selingan dulu, bisa pakai oat atau pisang, terus bisa pakai roti. Tapi kalau misalnya roti itu gak boleh untuk yang punya mag atau lambung karena punya ragi kan. Nah, bisa nyebabin mual gitu. Terus kita sehabis mengatur pola makan, pola waktu misalnya pagi kita makan jam 6 atau jam 7. Jam 6 kayaknya gak mungkin ya kalau Gen Z makan jam 6. Itu mustahil sih. Mungkin sih. Kayak mepet jam 9 lah. Iya, Jam 9 iya. kita misalnya makan. Nah, makan pagi misalnya. Pasti kelas sarapan tuh 3 jam setelah makan. Misalnya jam 11 tuh udah lapar lagi. Nah, kita masukin jam 11 tuh sebagai selingan. Selingannya bisa bubur, kacang, atau misalnya bisa burger atau apalah, itu yang masih dalam kategori sehat ya, fast food tapi sehat. Terus nanti kita makan keduanya itu misalnya jam 1. Nah, jam 1 nanti makan selingannya tuh jam 3 atau misalnya jam 2, tergantung kita lapar kayak gimana. Oke. Nah, batas waktu makan malam tuh sebetulnya jam 7. Karena Jam nanti 7. kalau misalnya kita makan atau konsumsi makanan di atas jam 7, itu glukosa darahnya bakal naik. Jadi bakal gak baik untuk jantung, untuk peredaran darah yang lainnya, bisa menghambat misalnya ke sistem otak. Jadi males, terus ngantuk kayak gitu kan. Itu kayak berpengaruh banget sebenarnya kalau misalnya ngatur ke waktu kita. Nah, misalnya kita atur pola makan malamnya tuh jam 6 atau maghrib lah gitu. Pasti bakal kerasa lapar jam 8. Nah, di jam 8 kita stop itu selingan. Misalnya pakai mashed potato atau apapun itu, jadi kesananya nggak akan lapar lagi. Oke, berarti harus ada selingannya juga gitu Iya. ya. Oke, tadi kita bahas nih tentang anak kos yang sering males makan gitu ya. Nah, itu dipengaruhi juga karena uang pas-pasan biasanya Iya. tuh. Terus sekarang tuh banyak mengenalnya apa ya? Pola hidup atau pola makan yang sehat itu mahal nih. Terus ada nggak sih tanggapan dari TAO nih? Ada dong, tentang ada dong. Itu Gimana? yang aku terapin juga ya bagi dari aku sendiri. Jadi ada mitos mahal itu sehat, padahal enggak. Iya. Padahal enggak. Misal kita tanggal 1 deh. Kita kan pasti dikasih uang tanggal 1 Iya. ya, atau misalnya kayak per minggu gitu. Iya. Nah, mahal tuh gak sehat. Kita bisa misalnya beli karbohidratnya beras. Beras kan gak terlalu mahal ya, dia Iya, tuh iya. jangka panjang untuk disimpan. Misalnya untuk mingguannya kita beli protein nabati, protein hewani, sayur, buah-buahan. Misalnya dari nabatinya kita beli tahu, tempe kan itu murah ya. Kalau misalnya di kosnya punya kulkas, jadi bisa disimpan untuk 3 hari atau 4 hari. Terus misalnya protein hewaninya beli yang murah aja, misalnya kayak nugget. Atau enggak kayak daging ayam yang bisa digoreng dikit-dikit lah ya, ditumis. Sayurannya juga kan gak mahal banget, kayak buncis, walu itu kan gak mahal ya menurut aku. Iya. Atau misalnya kalau kita mager bikin, kan sekarang ada banyak banget cemilan-cemilan kayak misalnya yang di wrap kecil-kecil, nanti kalau kita mau makan tinggal digoreng atau enggak tinggal dikukus. Kalau tips dari aku itu sih. Oke, tapi masih banyak juga sih tahu yang kayak asal kenyang gitu. Itu tanggapannya gimana kalau yang asal kenyang? Kalau asal kenyang itu tuh dari diri kitanya dulu. Misalnya kita tuh harusnya makan karbohidrat dulu, tapi kita malah makan makanan yang lain yang menyebabkan itu dari sugesti dari kitanya juga, udah kenyang jadi gak mau makan lagi. Nah, kesananya pasti bakal gitu terus, padahal kita harus ngukur gitu loh waktu makan tadi yang pertama. Jadi misalnya boleh selingan dulu, nanti makan utama. Kadang ditukar dulu, makan utama baru selingan. Kalau misalnya pengen hidup lebih sehat tuh kita harus atur waktu kita sama atur pola makan waktu kita juga. Tapi entah kenapa ya, aku sama teman-teman aku juga sama sih kayak gitu. Kayak sebenarnya kita tuh udah lapar, cuman males banget buat bangun, buat nyari makan. Padahal nyari makan cuman ke depan kampus doang, cuman kayak males aja. Dan itu tuh udah nanti sampai makan tuh sehari tuh cuman sekali doang gitu. Tapi kalau makan sehari sekali kayaknya itu parah banget sih kalau kata aku ya. Biasa kan kalau makan tuh mentok 2 kali sehari lah. Paling kalau misalnya lagi kuliah pasti jajan-jajan kan sama teman-teman. Nah, kenapa penyebabnya kita malas makan tuh? Karena dari paginya kita leha-leha. Jadi kesannya kita gak punya plan untuk apa. Kalau misalnya kita pagi kan kuliah, misalnya kalau kuliah ya weekday. Nah, nanti pasti kesananya punya jam tertentu, misalnya masuk kuliah lagi jam berapa, terus nanti kita jajan jam berapa. Nah, kalau di weekday itu paling susah kata aku. Jadi kita tidur-tiduran sampai jam 11, jam 12 baru makan. Nah, itu hal yang paling berkelanjutan gitu. Nanti ke weekend selanjutnya tuh bakal tetap kayak gitu. Jadi kebiasaan ya. Iya, jadi dari paginya habit aja gitu, misalnya kayak bangun pagi, subuh atau apa, jalan dikit atau apa, jadi nanti kesana juga gak akan males lagi. Kayak harus ada aktivitas fisik juga gitu ya. Iya gitu, karena Gen Z itu sekarang
marak banget kurang aktivitas fisik gitu. Oke, jadi kaum mageran gitu ya, Iya. kaum rebahan Padahal banyaknya. aktivitas fisik remaja itu 1,5. Itu masih ringan. Kalau yang kerja 2,5 itu udah berat. Oke, terus tadi ada kayak apa ya? Nggak asal kenyang gitu. Terus aku tuh pernah dengar yang namanya isi piringku itu apa sih? Aku Oke. kepo. Kalau isi piringku tuh itu adalah apa ya? Bukan istilah sih, tapi kayak pembelajaran edukasi, misalnya edukasi edukasi. untuk kita misalnya mau membahas sesuatu stunting, obesitas. Nah, kita semua penyakit tuh diharuskan mengikuti isi piringku yang dimana itu tuh ada buah, sayur, terus protein hewani, karbohidrat yang kayak gitu jadi lengkap, susu misalnya. Jadi yang satu isi piringku tuh udah mencakup semuanya. Jadi dalam satu piring itu udah mencakup semuanya Iya. gitu. Jadi nggak asal kenyang tapi semua nutrisinya dapat mungkin Iya, ya gitu. betul, gitu. Oke. Bahasanya kalau dulu 4 sehat Empat sehat, 5 lima Iya, sempurna. benar. Iya. Sempurna kalau sekarang isi piring. Isi piring. Oh, diganti gitu Iya, ya, di-upgrade. biar lebih keren aja sih sebenarnya bahasanya. Oke. Terus kalau dari Teh Ao nih, ada nggak sih tips and trick itu buat kita nih khususnya mahasiswa yang anak kos buat menjaga makan yang sehat, pola makan yang sehat itu kayak gimana? Oke, kalau menjaga pola makan sehat sebenarnya kita bisa nerapinya gampang sih, tapi gimana lingkungannya lagi? Kita balik lagi ke lingkungan. Aku juga susah, aku kena kesehatan tapi kadang hidup gak sehat. Oke. Berarti Karena apa? Karena relate ya. lingkungan. Kadang kan kalau kita mager, beli yang gampang aja, misalnya ayam geprek kan, Nah, pasti iya. anak kos itu semuanya makan Ayam ayam geprek, geprek. itu. Misalkan sehari 3 kali makan ayam geprek, terus besok lagi ayam geprek lagi. Padahal itu nggak boleh sih sebenarnya, karena itu lebih berarti ke protein hewani, gak ada protein nabati. nabatinya. Kecuali kalau misalnya kita tambah kayak pakai tahu atau apa, Oke. sayurannya pasti gak ada kan. Iya. Misalnya ada timun. Nah, timun tuh sayur, guys, tapi itu tuh gak ada zat gizinya banget. Jadi kayak cuman dressing doang sebenarnya. Pelengkap aja gitu ya. Iya, Baru tahu lagi aku. tomat, timun sama salad itu gak dihitung kalau dari gizi. Jadi kayak Ya udah dampaknya dressing kecil doang, doang iya. gitu ya. Nah, baru kalau Oke. misalnya buncis selalu kayak itu baru bisa dihitung. Oke. Nah, kita kalau misalnya kita udah ngerti apa ya, bahan makanan utama atau misalnya bahan makanan kayak sayur yang kayak gitu tuh pasti bakal tahu gitu loh titik-titik vitamin yang kita butuhin tuh ada di apa gitu. Oke. Terus tadi apa lagi sih? Apa ya? Jadi intinya saran makan yang sehat itu kayak gimana sih gitu? Apakah harus ke warteg tiap hari kah yang lebih lengkap atau gimana? Kalau tadi ya, kalau misalnya kita gak mager nih, kalau Iya. emang benar-benar banget pengen berubah, misalnya kita tadi bisa stok makanan kayak stok sayur, stok tempe tahu yang kayak gitu. Jadi kayak kita punya pola ukur, misalnya 3 hari sekali kita beli tahu, tempe yang kayak gitu. Kan Oke. sekarang udah banyak banget ya menu-menu yang gak bikin kita boring gitu. Iya, 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 Kan bener. biasa kayak tempe goreng lagi, Iya, iya, tahu iya. goreng lagi. Sekarang kan ada tempe teriyaki atau misalnya tempe apa gitu kan. Iya, udah Nah, banyak macam ya. Iya, terus kalau misalnya kita punya uang lebih, misalnya kan ada catering sehat tuh. Mm-mm. Nah, bisa tuh kita jadwalin ke catering sehat. Misal kalau kita pengen niat banget gitu hidup sehat. Terus kalau misalnya, tapi titik beratnya kalau kata aku dari lingkungan sih. Kalau kita Iya. kuliah kita kan pasti satunya pengennya makan di warteg. Misalnya satunya lagi pengen geprek. Kita pasti Iya. pilih yang lebih simpel itu geprek. Nah, Geprek. di Iya, lingkungannya bener-bener. sendiri gitu Relate, lah relate, yang relate, lebih relate. susah kalau menurut aku Iya. ya. Cuman kalau misalnya teman-temannya juga pasti bakal ngerti tentang kesehatan, terus lebih aware lagi, ya di warteg kayaknya lebih aman sih, Iya. karena banyak pilihan. Banyak pilihan dan banyak macamnya ya. Cuman Oke. ini nih ada cerita teman aku. Waktu bulan puasa kemarin dia sahurnya pakai seblak Wah, Gimana tuh tanggapannya? aduh. dan 2 hari 2 hari berturut-turut. berturut-turut lagi. Kalau sahur pakai seblak kayaknya itu karbo semua ya, karbo yang gak baik sebenarnya. Gak baik banget. Aduh, itu kayaknya bakal lebih ngembang gak sih di perutnya itu kayak Aku juga bingung sama teman aku yang ini. Emang- Kok bisa-bisanya emang luar biasa sih, spesial. dia sahur seblak, buka puasa seblak lagi. wah, tapi itu gimana ya? Keadaan perutnya emang udah kebiasaan seperti itu gimana? Sampai sekarang sih kelihatannya sehat ya. Alhamdulillah Nah, aku juga sih. punya teman yang kayak gitu. Jadi kayak setiap sarapan tuh dia belinya mie gacoran level 8. Wow. Itu kayak lebih parah deh. Gak nyampe sih. Orang lain makan nasi, kalau kita kan misalnya biasa kalau makan pagi tuh sebelum kuliah jam 7 kita bawa makanan ke kelas. Dia selalu bawa gacoan. Level 8 lagi. Iya, nanti siangnya tuh sebelah. terus-terusan ya? Iya, itu sampai sekarang. Oh, Tapi wow. aman itu. Enggak. Oh enggak. Enggak, dia punya GERD akhirnya. Gitu. Kena guys akhirnya dia. Nah, karena keseringan jadi punya GERD sama asam lambung yang pertama gitu. Oke. Terus cara apa ya?
cara buat mengontrol itu tuh gimana sih? Nah, Teh? kalau misal kita mengontrol diri sendiri kan pasti gak akan bisa ya, harus punya sumber ataupun punya guru yang pertama gitu. Jadi di aku tuh ada namanya konseling gizi. Jadi kita bisa konseling ke ahli gizi. Misalnya kita nyebutin permasalahan kita apa aja, yang kita lakuin keseharian apa aja. Nanti pasti sama ahli gizinya juga diberi apa sih kayak intervensi nama, umur yang kayak gitu. Nanti kita bisa dihitung lagi tuh kayak misalnya kebutuhan kita sehari tuh apa aja, segimana energinya berapa, proteinnya berapa kayak gitu. Nanti sama ahli gizi juga disebut-sebutin lagi misalnya bahan-bahan makanannya yang boleh tuh apa. Misalnya kita sering makan seblak tadi. Nah, pasti dikasih edukasi seblak bisa diganti misalnya kayak sama capcay, bisa dikasih makan makanan kayak isi tom yum kayak gitu kan bisa tuh dikreasikan lagi. Terus misalnya kayak burger, roti burgernya kan itu gak ngandung ahli gizi banyak iya gak ngandung zat gizi banyak gitu. Jadi bisa diganti misalnya kayak sama roti gandum kayak gitu. Kalau pengen lebih ke sumber yang terpercaya pasti harus ke konsultasi gitu ke dokter atau enggak ke ahli gizi. Ke ahli gizi gitu. Jadi akan diberitahu takaran-takarannya yang pas gitu ya. Jadi nggak salah kan sekarang kayak banyak banget kayak isu-isu gitu kan. Terus kan ahli gizi aku ahli gizi Gen Z itu pengen yang cepet. Iya benar, pengen yang instan ya, serba instan. Itu padahal gak benar. Semuanya juga harus dari sumbernya langsung. Gitu. Apalagi sekarang tuh banyak produk banget yang menginstankan. Nah, jadi tambah seneng orang-orang nih. Benar banget nih. Pasti sih, saya kan kayak diet gitu kan. Iya. Bener-bener. Terus kadang ada edukasi yang bukan dari ahlinya. Iya bener-bener. Kayak misalnya diet ini bisa bikin turun berat badan segini misalnya. Itu salah. Kita harus tahu dulu sumbernya. Nah, biasanya orang-orang tuh ngikutin diet-diet ini tuh dari idol K-pop biasanya. Iya benar. Itu kan ekstrim banget ya. Ekstrim. Cuman makan satu apel. Padahal bisa mereka hidup tuh ya idol K-pop juga pasti punya dokternya masing-masing gitu lah. Misalnya mereka makan satu apel berarti mereka tuh pengen diet fat, yang dimana diet fat tuh diet emang yang cepet banget turunin berat badan tapi harus ada pola aktivitas fisiknya seperti apa, terus kegiatan dia sehari-harinya kayak gimana, kebutuhan dia dalam satu hari tuh apa aja gitu. Oke, berarti harus tetap ada pantauan ini ya yang profesional mungkin ya. Iya betul, soalnya kalau kita ngejalanin sendiri malah takutnya nimbulin masalah penyakit yang lain. Iya gitu. malah nimbulin penyakit ya, bukan malah capai target gitu ya, malah iya betul, malah nambah penyakit, nambah masalah. Soalnya orang-orang sekarang FOMO sama TikTok, jadi ikut-ikutan terus. Oke, terus kan sekarang lagi hype itu diet IF, ya nggak sih namanya diet IF yang kayak skip sarapan kayak gitu tuh termasuknya sehat atau malah kayak gimana nih? Kalau diet IF itu sebenarnya emang ada, cuman itu setiap diet tuh ada kategori khususnya gitu loh. Jadi nggak sembarang semua orang tuh bisa melakukan diet tersebut. Nah kayak tadi balik lagi konsultasi. Jadi misalnya kita pengen ngelakuin diet apa misalnya. Nah nanti tuh emang dikasih gitu loh. Misalnya diet untuk penurunan berat badan, diet vegetarian kan ada. Diet vegetarian tuh orang-orang yang nggak makan kayak hewani. Nah itu jadi mereka makannya tempe, tahu, sayur. Tapi vegetarian tuh nggak cuma satu. Misalnya ada vegetarian A, B, C. Misalnya ada vegetarian yang masih bisa menerima makan susu ataupun telur kayak gitu. Oke, jadi vegetarian juga masih bisa makan makanan yang hewaninya, cuman nggak banyak gitu ya. Nah, kita ambil contohnya dari sana, jadi nggak semua diet bisa kita cobain. Oke. Berarti nggak semua sesuai dengan keadaan tubuh kita mungkin ya gitu. Oke. Terus sekarang kan banyak banget nih yang malas makan karena nggak mood gitu. Emang ada hubungannya nggak sih antara mood sama pola makan gitu? Ada. Oh ada. Gimana? Ada dong. Kita bahas yang kita pahami aja ya. Misalnya yang kita galau pasti gak mood makan. Iya benar sih. Iya. Bener. Itu aku juga ngerasain pasti ya. Kalau misalnya kadang capek habis kegiatan kuliah, organisasi, bikin konten atau apa, kita kan pasti kayak datang ke kos pengen tidur, malas makan, terus kayak moodnya tuh berantakan, banyak pikiran. Itu tuh salah satu jadi pengganggu gitu loh ke mood makan. Oke, jadi sangat berpengaruh ya. Nah, tapi aku punya salah satu cara buat ngatasi kembali mood makan. Oke, gimana tuh? Makan yang manis. Itu makan yang manis tuh jadi pemancing untuk kita lapar sebenarnya. Oke. Misalnya makan coklat atau enggak makan apa ya? Permen enggak sih kayaknya. Coklat sih. Coklat kalau lagi malas makan coklat dulu baru bisa makan lagi. Oke, kalau makannya bareng orang yang manis? Aduh. Kalau itu kayak boleh dijadwalin aja deh. Oke, tag jadwal kosong ya. Oke. Jadi menambah rasa kali ya. Gitu ya. Itu nambah mood juga deh kayak Oke. Oke, terus
banyak banget nih yang biasanya suka begadang gitu, tengah malam lapar. Itu tuh ada nggak sih pengaruh begadang sama selera makan atau pola makan gitu? Ada. Ada, Aku berarti baru tahu. berpengaruh juga ya? Iya, jadi kalau misalnya kita begadang, misalnya pola tidur kita biasanya jam 9 atau misalnya jam 10 udah tidur. Tapi misalnya kayak banyak kerjaan, banyak tugas yang belum dikerjain sampai akhirnya kita pola tidurnya jadi jam 1, jam 2, jam 3. Nah, itu tuh jadi sugesti kepikiran kitanya juga bakal berubah gitu loh tentang pola makan yang biasanya aku makan jam 8, jam 9. Jadi makannya tuh pengen jam 2, jam 3. Pasti kan kayak jarang banget ada toko yang buka Iya, ya iya. kalau makan jam segitu. Nah, dan berujung kita makannya yang kayak nggak benar, kembali lagi kayak bisa aja tadi Instan. mie. Iya, yang instan-instan Iya, yang ya, instan, pelariannya. gitu. Oke, kalau dari sepengetahuan dari Teh Aul ya, Teh Aul. Ya. Aduh, aku nggak fokus. Dari Teh Aul nih, ada nggak sih makanan yang bisa bantu kita fokus, lebih konsentrasi gitu? Kalau fokus ya, nah aku tuh pernah baca beberapa materi dari dosen aku, kalau misalnya kita pengen fokus dan gak gampang lapar, itu tuh kita kalau sekali makan harus dibanyakin di protein hewani. Karena yang membuat kenyang tuh bukan nasi. Oh, Karena bukan nasi nasi. tuh setengahnya tuh kan glukosa. Oh, iya. Nah, yang membuat kita tahan lama, nahan lapar tuh di hewani. Jadi Ayam, protein daging hewani sapi. gitu? Iya, gitu sebenarnya. Jadi buat kita tuh lebih fokus gitu loh. Jadi kalau misalnya kita makan nasi terlalu banyak, terus berarti glukosa yang kita konsumsi terlalu banyak, itu malah nyebabin ngantuk, bukan fokus. Kalau hewani itu energi, jadi nambah energi buat diri kita sendiri gitu, ngelakuin aktivitasnya bakal lebih fokus. Oke, berarti konsep yang salah ya kalau misalkan kita pengen kenyang makan banyakin nasi gitu. Iya, itu salah sih. Soalnya aku juga ada abang kan. Dia tuh Abang. Abang beneran atau abang-abangan nih? abang beneran Oke. ini. Abang aku ini kan kerjanya di luar. Jadi makannya juga bukan makanan Indonesia yang biasanya kita karbohidratnya itu nasi. Terus ketika dia pulang ke Indonesia, waktu makan nasi jadi cepet ngantuk dan tidur terus. Iya, karena jadi itu berarti kan emang kita- kebanyakan gula gitu. Iya, gula. Kan kita sehari itu ada takaran glukosanya. Jadi misalnya kita takaran glukosanya 16 gram. Nah, 16 gram sehari. Misalnya di minuman, satu minuman kita 5 gram. Nah, belum nasi, belum yang lain gitu. Oke, berarti harus ada batasannya juga ya. Oke, terus kalau dari Tiara nih, ada nggak sih kebiasaan hidup sehat yang murah juga mudah nih? Terutama buat kita nih mahasiswa, anak kos juga gitu. Kan KPR juga Kalau ya. itu kita kayak lebih belajar bareng ya. Oke. Saya tuh kayak habit, lebihnya ke habit, Ke habit bukan ya. edukasi ya. Kalau edukasi kayak lebih berat banget kalau dibahas. Kalau bisa kayak habit aja deh. Kalau hidup sehat tuh di aktivitasnya dulu deh. Aktivitasnya dulu, kita pagi-pagi ngapain, misalnya kayak ngelakuin hal-hal ringan sih kalau kataku, jadi kayak pemancing untuk ngelakuin hal selanjutnya. iya, Jadi kayak jadi- misalnya sapu-sapu, ngepel atau Oke. apa gitu. Jadi nanti kesannya tuh kepikiran, oh aku ada tugas yang kayak gini, terus kayak bisa bikin to-do list. Oke. Jam segini aku ngapain, segini aku ngapain, kayak gitu sih. Oke, berarti kalau buat pelengkap kan misalkan nih pola makan kita tuh udah bener lah ya. Untuk pelengkapnya itu harus apa aja sih gitu selain makan gitu untuk pola Makan hidup yang bergizi sehat gitu. Kalau itu menurut aku lingkungan. Lingkungan. Oke. Lingkungan ya, balik lagi nih ke lingkungan, karena Lingkungan kita bisa anak rantau yang hidup gak sendiri terus sama temen yang apa-apa ngikut ke temennya pasti. Iya, pasti FOMO ke temen Iya, ya kayak ke apa-apa sama temen. temen gitu. Oke. Kayak gitu sih. Kalau di makanan itu kita bisa lebih atur lagi, kita pengennya kayak gimana sehatnya gitu. Oke, berarti kita harus ada partnernya juga Iya. mungkin ya yang Iya sama-sama sih. sama-sama mau ke hal yang positif Iya, gitu ya, ke iya. pola hidup yang sehat gitu. Betul, kalau misalnya salah satunya nggak bener, kita Iya, bakal ke bawah gitu ya. bakal lebih males lagi, terus malah ikutan ke sana. Tapi FOMO Gen Z juga bagus tuh sekarang. Bawa tumbler walaupun Iya sih. tumblernya mahal-mahal ya sekarang. Iya, Bawa iya. tumbler jadi minum air putih terus. Walaupun nggak tahu ya kalau isinya kopi. Bisa aja sih itu Bener-bener. kan Iya bisa kan? mampir-mampir dulu kan Iya. isi kopi gitu, padahal Atau enggak ini lari. iya bener. Itu bisa aja sih kata aku pakai tumbler, jadi kita ngurangin glukosa juga. Oke. Oke, tadi lingkungan, partner nih. Tetenya bersedia nggak? Nggak deh, nanti ada yang marah ya, sorry. Cukup, Oke. Jack. Kalau menurut Teo nih, sorry ya. Kalau menurut Teo, ada fast food yang masih bisa dikonsumsi gitu, masih dalam kadar gizi yang bisa ada khasiatnya gitu. Ada. Apa aja sih?
Kan tadi aku udah sebutin burger Burger kan. gitu ya. Burger kan itu kayak lebih mengandung lemaknya banyak. Kebab. Oh, kebab. Iya, kalau dari hasil studi yang aku baca ya, kebab. Kalau misalnya kita beli kebab, itu kan kayak masih rotinya juga roti yang Iya, dibikin. iya, Maksudnya iya. nggak kayak burger kan tuh roti yang banyak raginya. Iya, iya, benar. Kalau kebab tuh lebih banyak ke karbonnya. Jadi masih Oke. bisa apa sih kita masukin ke ranah yang lebih sehat Yang gitu. sehat, oke. Kalau misal kita mau bikin sendiri, tinggal diganti aja kulit kebabnya, kita beli yang ada di kayak supermarket gitu. Ada namanya kulit kebab tapi pro-nya ke gandum. Atau enggak misalnya isinya diganti atau ditambahin apa kayak gitu. Kalau suplemen gitu perlu nggak sih sebenarnya teh? Nah, kalau misalnya suplemen, itu gak bisa sembarang kita makan aja. Gak bisa sembarang kita konsumsi, harus ada Harus ada profesional. Iya, sumber sama dari ahlinya dulu. Kita kan nggak tahu ya kita alergi obat apa. Terus apa sih zat-zat gizi atau misalnya zat yang lain yang dari diri kita butuhin itu apa aja. Misalnya kayak kita beli suplemen A, kita makan malah nimbulin penyakit yang Penyakit baru. gitu. Iya Oke. gitu. Kalau misalnya kerana obat, kerana yang lain tuh kayaknya lebih mending ke yang ahlinya dulu daripada kita salah. Oke, berarti kalau yang dijual-jual di minimarket gitu, itu sebenarnya boleh dikonsumsi bebas atau gimana sih? Kalau misalnya di yang minimarket kan kayak biasa tuh apa ya? Apa ya? Imbus mungkin kayak gitu-gitu loh. Kalau itu beda sih, itu bukan suplemen bukan gizi, suplemen. tapi itu kayak lebih ke suplemen buat nambah energi, vitamin, itu gak apa-apa. Aku itu juga suka nggak beli apa-apa. ya. Tapi Oke. kalau misalnya ada suplemen penambah berat badan, suplemen yang kayak penurun gitu berat ya? badan, nah, kayak gitu. Harus Ya. ada pantauan dokter atau yang Takut malah profesional sakit gitu ya. kan ujungnya. Oke. Cuman nih, kan kalau buat nambahin nafsu makan itu ke coklat ya. Mm-mm. Seberapa banyak sih yang baik untuk dimakan makanan manis ini untuk Nah, sehari? Biasanya tuh kalau dari Kemenkes itu 16 gram sehari, 16 sampai 50 gram, gimana kondisi keadaan kita. Misalnya aku tuh suka ngukur kalau misalnya siang-siang aku beli es teh misalnya, kan di es teh tuh pasti gulanya 1 sendok, yang dimana 1 sendok itu 1 penukar 5 gram, atau misalnya paling banyak kalau 1 sendok penuh itu 13 gram, berarti kita punya berapa gram lagi dari 50 gram gitu. Kalau dari untuk semua kalangan, kalau dari Kemenkes 50 gram Oke. sehari, termasuk di nasi. Termasuk di nasi. Iya. Oke, berarti sebenarnya kita nggak boleh banyak-banyak makan nasi ya? Ya banyak-banyak enggak sih, maksudnya kayak membatasi aja lah. Membatasi, oke, Tapi nggak oke. terlalu banyak juga sih kalau di nasi gitu. Oke, kalau misalkan makan ayam geprek sama nasinya 2, itu termasuk kelebihan ya berarti? Kalau kalau kebutuhan energi kita emang terpenuhi, gak apa-apa Oke. sih. Tapi kalau over itu yang tadi bisa nyebabin ngantuk, Oke. males, yang kayak Berarti gitu. disesuaikan lagi sama aktivitas Iya, mungkin ya? aktivitas fisik kita. Kalau kerja ya bisa aja nasinya 2, karena kan itu termasuk kategori berat. Kalau kita kuliah 1,5 biasanya. Oke. Cuman aku nih ya, ini mah pengalaman aku. Aku tuh kalau makan tuh selalu banyak nasi, tapi badan aku segini-gini aja. Nah, itu aku juga sama. Itu Oke, aku kata nggak orang, relate. Sorry, aku nggak relate. Sorry. aku tuh takut karena kata temen aku takut cacingan, tapi sebenarnya enggak kok. Enggak, itu kadang ada dari faktor keturunan. Nah, aku tuh pernah konsultasi juga sebenarnya karena aku susah naik berat badan, tapi gampang turun berat badan. Nah, pusing dikit turun berat badan gitu, tapi naikinnya susah. Nah, itu tuh bukan cacingan atau apa ya. Bukan, berarti ya. Kalau cacingan itu kita ya sadar diri aja minum obat cacingan atau apa. Tapi kalau setahu aku kemarin waktu aku konsultasi itu ada dari faktor genetik. Dan kebetulan mama aku tuh pas mudanya tuh emang kecil, tapi pas habis nikah tuh jadi ya sehat Oke. maksudnya gitu. Cocok berarti ya. Iya, saya bahagia berarti. Oke. Berarti partner juga benar-benar mempengaruhi. Sangat, itu ya. sangat mempengaruhi sih Oke. sebenarnya. Oke. Berarti aku nggak akan worry lagi ya kalau disebut cacingan. Oke. Ternyata Enggak aku sih, kalau kita enggak, masih ternyata. ada di angka batas stunting, kita bisa cek IMT kita gitu loh di apa sih di kalkulator Google ada. Oh, di Google bisa. Ada kalau misalnya di angka normal, nanti kita nunjukinnya berarti normal antara TB sama BB. Kalau enggak ya Oke. berarti harus IMT diperbaiki. ya namanya. Iya, namanya IMT. Oke, indeks massa tubuh kalau nggak salah ya. Iya, itu? betul. Oke. Sudah tahu berarti udah pinter banget. Iya dong. Udah bisa nih Aduh. mengimbangi. Bisa kali. Oke teh, nih
kan kita sebagai mahasiswa gitu ya yang bergelut di pendidikan nih. Kalau dari Teh Aul sendiri, peran edukasi gizi itu tuh seberapa berpengaruh sih untuk meningkatkan kualitas hidup sehat remaja, khususnya Gen Z gitu? Oke, kebetulan aku sering ikut lomba video edukasi ya. Ah, Itu iya, aku keren. terapin juga buat diri aku. Itu penting banget. Penting Tapi kembali lagi kita harus ngambil dari sumber-sumber terpercaya biar gak salah buat diri Biar kita. gamis ya. Iya, biar gak salah juga kita ngedukasi ke orang. Misalnya sekarang pasti apa sih Gen Z tuh males banget baca jurnal kan pasti males Iya, ya. ya, males Iya. banget Nah, sih. makanya ada namanya kayak video edukasi, poster, leaflet, video animasi. Nah, itu kayak hal yang bikin kita gak males buat ngelihatnya gitu Iya, loh. iya, karena- Salah satunya misalnya aplikasi. Nah, kan sekarang banyak banget misalnya aplikasi buat mantau kita makan apa aja, Iya, misalnya iya. aplikasi untuk penyakit apa. Gitu sih kata-kata aku yang lebih menariknya di video. Oke, di video jadi ya. Jadi edukasinya tuh banyakin audio visual mungkin. Iya, Jadi visual kan lebih menarik ditangkap, gitu ya. ya, lebih iya. gampang ditangkap. Ya apalagi sekarang booming Reels TikTok gitu ya. Nah, iya. Kayak Gen Z tuh scroll terus gitu ya 24/7 kalau merebahan gitu. Dokter-dokter juga kan Iya. sekarang kayak lebih Iya, bikin di konten video ya. kan. Bikin Iya. konten ya banyaknya. Oke. Terus kalau kita kan sebagai mahasiswa gitu. Terus peran kampus yang bisa membantu itu kayak gimana sih? Kalau peran kampus yang bisa membantu tuh misalnya kantin. Oh, kantin. Oke, bener juga ya. Kantin. Jadi Iya kan sih. sumber makan gitu Iya, ya. di aku kan ada kantin. Nah, isinya tuh makanan-makanan sehat. Misalnya kayak keripik-keripikan, itu keripik yang dibuat sama mahasiswanya sendiri. Jadi Oke. udah tahu takarannya. Misalnya ada yogurt untuk apa gitu, yogurt lemak, rendah lemak yang Rendah kayak lemak. gitu. Oke, oke. Oke, jadi ini juga mendukung kreativitas mahasiswa Iya. mungkin ya. Jadi mendukung gitu untuk bisnis UMKM. Iya, Iya. itu salah satunya di aku Keren, pasti keren, nerapin keren. itu KWU. Siapa tahu Unisba boleh 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 lah ya. belajar nih. Belajar lagi lah ya kita ini. Oke, oke, oke. Terus komunikasi yang efektif nih buat Gen Z biar gampang gitu ya ngajak buat hidup sehat itu gimana sih? Tadi edukasi. Edukasi. Iya. Lewat partner kali ya. Aduh. Cukup Jack. Edukasi ya bisa Kayaknya sih. aku butuh partner banget nih. Kebetulan banyak tuh di Poltekkes tuh ada Aduh. kesehatan semua Boleh? kan. 08. Oke, berarti dari edukasi gitu Iya, ya. edukasi. Terus peran kampus juga harus Iya, mendukung. penting, iya. Terus Sama kesadaran diri kita yang paling utama. Oke, kesadaran diri gitu ya dan kesadaran partner kita Aduh. tentunya. Buat mendukung biar saling ini ya, saling Sehat, hidup sehat, betul. Sehat, saling positif ya. Iya, positif Iya. gitu ya. Oke, dari pengalaman Teh Aul sendiri gitu. Pernah nggak sih kesulitan gitu? Apalagi di sebagai mahasiswa gizi gitu yang udah sering bikin video-video konten tentang gizi gitu. Responnya tuh atau tantangan yang biasa ditemukan deh dalam edukasi itu apa aja sih? Kalau mau bikin edukasi, yang pertama tuh harus cari tren dulu. Misalnya tren. tren sekarang tuh diabetes di remaja. Oke. Nah, kita harus ngedukasinya kayak gimana sih? Misalnya kayak yang utama-utama cara pencegahan, terus pola gaya hidup sehat untuk remaja mencegah diabetes kayak gitu. Jadi poin utama kita harus cari tahu dulu trennya. Oke, Jadi nggak trennya. asal ngambil misalnya asam urat untuk remaja itu kan nggak relate Iya, ya. nggak relate sih. Nggak relate. Kalau diabetes kan kita sekarang lebih banyak konsumsi gula. Nah, Bisa kita bener. bisa bikin video edukasinya konsumsi gula untuk remaja, misalnya diubah gulanya jadi stevia misalnya gitu. Oke. Kita bikinin tuh misalnya kayak menu minuman gulanya gak ada tapi jadi stevia misalnya gitu. Jadi ada hal yang menarik Stevia. sama ada hal yang bisa didapat juga sama remajanya. Oke, stevia itu apa BTW? Aku kurang tahu nih. Oke, jadi stevia tuh pengganti gula untuk diabetes. Oke. Dari bahannya beda berarti? Bahannya dari alami, tapi Oh. stevia tuh apa ya, kayak harus hati-hati gitu loh pakainya. Karena ada dua stevia, bubuk sama cair. Yang kalau yang cair tuh lebih pahit. Pahit, berarti bukan manis. Kalau takarannya sih. Oke, Kalau jadi terlalu ada banyak. takarannya. Kalau terlalu banyak, Pahit. jadi pahit gitu. Jadi harus tahu takarannya juga gitu ya. Oke, oke, oke. Kalau untuk stevia itu berarti mahal atau aku lebih nggak mahal tahu atau juga lebih sih. murah? Gimana? Menurut aku murah sih, kan ada diabetasol tuh yang serbuk. Itu lebih murah. Oh, ya iklan. yang kayak gitu. Iya, yang kayak itu Oke, namanya oke, oke, stevia. oke. Oh, itu stevia namanya. Baru tahu Iya. aku. Oke, baru tahu nih. Aku Nah, taunya itu. itu gula sehat. Iya. Taunya gula Enggak, bukan sehat. gula ya. sehat. sehat. Stevia. Oke, mungkin kita tanya-tanya tentang Kakaknya. iya. Oh, boleh. Udah berapa lama Apa tuh? cantiknya? Aduh, bisa aja nih. Jadi kita bahas kesehatannya di kecantikan kali ya. Udah capek banget. Udah capek
Oke. Oke, tadi kan ada nih salah satu tantangan Gen Z itu tuh Iya. malas banget makan, khususnya sarapan nih. Bisa nggak tuh di sharing gitu, sarapan ala Teh Au nih yang sehat dan bergizi itu apa gitu? Kalau aku sarapan, biasanya kalau kuliah, aku kan full jadi jam 8 sampai jam 4, misalnya jam 5 mentok. Kalau gak keburu makan pagi, aku tuh ya makan coklat, karena coklat tuh bisa nahan lapar juga, nambah energi juga, karena energi di Oke. coklat tuh banyak. Energi di coklat tuh banyak. Iya. Karena mengandung Kalorinya glukosa. banyak. Oh, kalorinya banyak. Iya. Misal Oke. kita beli coklat, terus yang ada kacangnya. Nah itu kan kalori di kacangnya juga banyak, kalori di coklatnya juga banyak. Kalau kepepet banget. Terus kalau gak kepepet, ke warteg gitu. Oh. Cari-cari yang dekat aja lah. Cari yang ada aja Ya, gitu ya. betul aku juga gak pernah nyiapin bekal sebenarnya karena gak keburu. Karena sibuk banget Iya, ya. kalau misalnya jadwalnya sibuk banget, aku gak keburu bikin bekal. Oke. Ya udah aku beli aja gitu. Tapi ya belinya setahu diri aja apa yang aku butuhin gitu. Oke, berarti harus tahu juga takarannya gitu ya. Apa aja yang dibutuhin sama yang tadi ya, mungkin konsep isi piringku nyambung Iya, ya. itu nyambung banget Iya, sih itu bisa. takaran-takarannya biar gak kelebihan dan gak kurang juga gitu. Sibuk banget ya kayaknya, tapi nggak apa-apa, aku pengertian katanya. Iya, aman. Oke Teh. Terus apa lagi? Snack mungkin ya, karena kita tuh sering ngemil kan pasti. Oh, Iya, boleh, boleh. cuman kalau yang di minimarket tuh kayak kelihatannya nggak sehat banget. Iya, terus kayak Soalnya- banyak micinnya gitu nggak sih? Kayak ada nggak sih snack-snack yang biasanya yang Teteh tahu gitu yang bisa konsumsi dan sehat gitu? Soalnya sekarang tuh snack sehat di online itu yang kayak buah dikeringin. Iya, nah itu tuh gimana kayak sih? gitu. Oke. Iya. Kebetulan di aku tuh ada mata kuliah teknologi pangan. Nah, itu tuh aku pernah bikin manisan kering juga. Itu tuh nggak ngurangin zat gizinya karena dikeringinnya pakai alat. Oke. Gitu. Jadi kayak cuman perubahan dari teksturnya aja sebenarnya gitu, dan itu lebih gampang dan lebih mudah kalau kita mau bawa kemana-mana. Nah, kalau misalnya di supermarket kita kebingungan nih pengen cemilan atau apa, kan ada Fitbar. Oke, Fitbar itu sehat ya? Iya. Oke, Di aku juga rekomendasi sering Fitbar. dimodifikasi lagi kalau Fitbar. Misalnya kayak Fitbar kita ambil nih, bentuknya Fitbar. Tapi kita ganti, misalnya lebih banyak tepung ubi, misalnya Oke. dipakein tepung ubi. Kalau di Gizi itu kayak lebih dimodifikasi lagi semua cemilan. Jadi kita bisa bikin kreasi baru tapi tetap sehat, sama bisa dijadiin bisnis juga. Oke, berarti kayak lagi-lagi mendukung UMKM Iya, buat sangat. mahasiswanya UMKM gitu. Iya. di mana-mana ya Luar ini. biasa. Oke, mungkin apa ya? Udah capek gombalnya ya. Saya Tetehnya udah mendeskripsikan semua. Iya. Manis gitu. Aduh. Oke. Nih, terus kan kalau kita nih mahasiswa di kampus tuh nggak jarang gitu ya minum minuman yang manis-manis kayak Thai tea, apalagi es teh, Matcha. apalagi matcha gitu ya, Maca, kopi, kopi, apalagi coba. Lu biasanya apa? min choco. Min Choco. Oke, nah itu tuh sebenarnya seberapa sering sih bolehnya dan ada batasannya nggak sih? Pasti ada sih batasannya ya. Iya, Dan harus itu mah. seberapa sering gitu? Oke, kemarin aku tuh kebetulan jadi narasumber di tentang BMDK gitu kan. Oke. Apa sih bahan pemanis dalam kemasan. Iya, iya, Nah, itu tuh salah satu yang bikin kita ngedukasi banget gitu. Kan sekarang kita udah tahu nih takaran gula yang harus dikonsumsi dalam sehari itu 50 gram misalnya Oke, gitu. 50 gram. Nah, kita harus tentuin dulu dari pagi sampai malam tuh kita makan gulanya tuh berapa gram. Kan misalnya kalau kita mau teliti banget dalam satu kemasan minuman tuh 10 sampai 15 gram gula. Gram. Gitu. Oke. Kalau misalnya kita pengen makanan minuman manis ya bisa sehari 2 kali atau 3 kali. Selebihnya kita bisa tadi bawa tumbler. Bawa tumbler. Tapi kalau isinya jangan kopi. iya, kalau isinya gitu. kopi, Isinya air kemasannya putih, sama aja ya. Gitu sih kalau kata aku. Jadi harus tahu dulu ukuran gulanya. Tapi kalau misalkan yang manis-manisnya itu jus, itu Nah, kalau gimana? jus, kalau misalnya kita pengen lebih aware buat diri kita bisa bilang ke simbanya less sugar. Oleh sugar gitu ya. Oke, apalagi minumnya sama tetehnya udah giung. Itu Cek. kayaknya gak perlu tambah gula kali ya. Iya, kayak giung gitu. Oke, Oke. apalagi? Udah Apalagi ya? terlalu Teh? banyak percakapan hari ini ya. Oke, mungkin apa ya? Apalagi sok bebas. Ini deh. Tadi kan udah banyak banget yang kita bahas nih. Ada nggak sih closing statement nih dari Tetehnya untuk teman-teman semua sobat sehat kita biar bisa menerapkan pola hidup sehat, pola makan sehat, dan semua yang sehat-sehat gitu.
Oke, kalau pesan buat aku, buat kita semua juga ya, Gen Z gitu. Jadi kalau sehat itu pertama nggak mahal. Oke, sehat itu nggak mahal. Sehat itu nggak mahal, tergantung kita konsistennya di mana. Dan Oke. sehat itu sempurna kalau kita konsisten. Oke, sehat itu Gitu. sempurna kalau kita konsisten. Kalau kita konsisten sekali, 2 kali, 3 kali, seterusnya juga bakal hidup dengan konsisten. Oke. Gitu. Dan jangan lupa lakuin aktivitas fisik. Oke, aktivitas fisik Iya, biar sebagai gak pelengkap mager. ya. Iya, biar gak Oke, mager, oke, gak oke, males oke. kayak gitu. Oke, berarti minum air putih nih. Lupa. Nah, iya. Minum air putih penting juga ya, Teh. Penting banget dong, itu kan ngatur fokus kita. Oh, jadi bisa ngatur fokus ya? Iya, sama kalau misalnya kita craving di malam tuh, di malam hari bisa minum air putih. Oke, berarti buat mengatasi craving tuh air putih. Iya, bisa kalau mager. Oke, kalau mager air putih dulu tuh kamu suka mager kan? Iya, jujur iya. Oke, berarti tadi yang pertama itu sehat itu Nggak oh ini. nggak mahal. Sehat itu nggak mahal, guys. Ya, gak mahal. Ya, terus harus konsisten Iya. karena konsisten adalah kunci. Kunci. Oke, kayak tatanya nih, cantiknya konsisten, Aduh. manisnya konsisten. Wah, gitu kayak kayak gitu. Terus yang terakhir harus dilengkapi dengan minum air putih Iya, dan juga Air putih, pola aktivitas hidup fisik. Aktivitas fisik Ya. jangan lupa. Kayak gitu. Sama partnernya juga. Iya, partnernya jangan lupa. Partnernya juga supaya Oke. ada temennya ya kalau ngelakuin Penyemangat. Ya, penyemangat gitu ya. aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik, partner itu penting banget sih. Oke. Itu mungkin ya, Teh. Boleh. Luar Ya. biasa memang. Konsisten. Konsisten harus konsisten ya, guys. Oke, jadi bener banget guys, hidup sehat itu nggak mahal. Nggak mahal. Bisa dipakai hal yang sederhana gitu ya, Iya, kayak dari hal kecil dulu. kayak kangkung aja sih murah sih, saya katanya 2.000 gitu ya. Nah, itu Iya. betul. Bisa, Udah em, menangkap edukasi hari ini ya, berarti. emang nyampe sih Teh. Iya. Nyampe kita Teh. Udah banyak sekarang makanan-makanan sehat tuh yang murah, nggak mahal. Mungkin kalian carinya di resto kali kalau yang Iya, mahal. padahal bisa di pasar gitu Iya, ya. Iya. bikin Itu sendiri. fresh gitu. Bikin masak sendiri gitu Iya. ya. Boleh. Apalagi dimasakin tetehnya Aduh. kayak boleh Teh. Alamat aku di bawah sini. Udah cukup. Oke, kayak gitu mungkin. Terima kasih Teh Awal. Oke, Jangan sama-sama. jangan bosan ya ketemu aku. Aduh. Siapa tahu nanti ketemu lagi di takdir Allah selanjutnya. Terima kasih terima banget ya kasih udah sharing banyak. sama kita sama teman-teman yang ada di sana juga. Oke, ini kayak Oke. luar biasa banget ya. Luar biasa. Narasumber yang keren nih. Aku speechless sih. Kenapa? Dari awal liatnya kayak ya gitu. Oke guys, terima kasih banyak udah mantengin kita terus. Nanti siapa tahu aku aja sih. Kalian jangan ikut, aku mau ketemu lagi sama Teh Awal ke depannya. Siapa tahu Teh nanti calling-calling kita Siap, makan siap. sehat bareng boleh ya kali. Boleh sih, kayaknya agak depanan ya. Oke. Di depan kayaknya banyak tuh ada warteg juga. Jadi guys, kalian cukup di sini aja temenin kita. Terima kasih banyak. Aku Zaki. Dan aku Jule. Bareng Teh Awal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye bye.